Memasuki hari ketiga, Rabu 26 Oktober 2022, anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 melakukan reses di Kecamatan Terusanunyai yang pelaksanaannya dipusatkan di Balai Kampung Bandar Sakti. Hormati Kepala Kampung Bandar Sakti, yang kami hormati tokoh masyarakat. Susunan acara reses anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 5 reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2022. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Lampung Tengah. Yang ketiga doa, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima jaring aspirasi, dan yang keenam penutup. Mari kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Lampung Tengah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Lampung Tengah. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi jiwa kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan dengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi jiwa kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan dengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Syahid hamdan alamin hamdan yafi amal yafi majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalatil karim wa azim sultan bi rahmatika ya arrahimin Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ucapan terima kasih dan selamat datang disampaikan Sarjan mewakili Camat Terusan Nunyai kepada anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 yang telah melakukan reses guna menjaring aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Sarjan berharap kepada warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang hadir dalam reses ini agar bisa mengusulkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah apa yang menjadi kendala dan apa yang diinginkan terkait demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat. Di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Sumarsono beserta anggota Dewan Terhormat khususnya Dapil 5 Kabupaten Lampung Tengah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu reses Dewan atau jaring asmara di Kecamatan Tersane, dan kami mewakili Bapak Camat Tersane seyogyanya beliau bisa hadir namun ada kegiatan lain, jadi mohon maaf yang sekian-sekiannya. Yaitu yang pertama dan utama kami sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta anggota Dapil 5 Dewan yang sudah sudi melangkahkan kaki khususnya di wilayah Kecamatan Tersone atau di Kampung Badar Sakti, yaitu melaksanakan reses atau jaring asmara aspirasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Kampung beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader PKK atau ibu-ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita marilah khususnya Bapak Ibu sekalian para hadirin yang diundang atau hadir pada siang hari ini, mohon kiranya nanti bisa menyampaikan aspirasi kepada bapak-bapak kita ini selaku anggota Dewan Terhormat ya, yang mewakili khususnya di Dapil 5 Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin seyogyanya ada 12 anggota dewan, mungkin ada yang lain berhalangan. Jadi siang hari ini syukur sudah bisa hadir, acara kita mulai. Jadi nanti juga sekali lagi kepada Bapak anggota dewan, tolong kiranya masyarakat kita yang mungkin perlu bimbingan, perlu masukan program-program apa mungkin bisa disampaikan nantinya, khususnya jaring asmara ini adalah untuk tahun 2023 ya Pak Ketua Dewan. Jadi nanti tolong sampaikan masyarakat apa-apa usulan apa-apa melewati bapak-bapak terhormat anggota Dewan ini yang insya Allah akan menampung aspirasi Bapak Ibu sekalian khususnya Tersane dan warga Kampung Badar Sakti yang mewakili yang bisa hadir pada siang hari ini, yang nanti akan disampaikan atau mungkin ditampung ada diprogramkan di rencana program pembangunan di tahun 2023. Syukur alhamdulillah ini Pak Dewan juga ini lengkap sudah mewakili dari tokoh masyarakat juga tokoh agama Kampung Badar Sakti ini. Kebetulan juga Pak Kakamnya baru, mohon kiranya juga wejangan-wejangan arahan-arahan dari Bapak anggota Dewan yang terhormat yang bisa hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan dan memberikan wawasan-wawasan menampung aspirasi masyarakat kami yang memang perlu bimbingan, perlu arahan, dan perlu juga program-program apa yang perlu disampaikan nantinya di saat kita rapat di Kabupaten Lampung Tengah membahas anggaran tahun 2023. Saya rasa mungkin kami selaku mewakili Bapak Camat Tersane selaku pembukaan kurang dan lebihnya nanti kami serahkan langsung kepada tim atau Bapak Ketua Dewan beserta anggotanya untuk bisa meneruskan menyampaikan atau menampung aspirasi masyarakat yang ada atau yang hadir pada siang hari ini. Sekian mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih
kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang ada di Kecamatan Terusanunyai untuk berkenan hadir dalam reses tahap pertama ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di Balai Kampung Bandar Sakti ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya, sholawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama kami minta maaf karena kami menjalankan tugas untuk menyerap aspirasi. Ini mekanisme dalam sebuah pemerintahan. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya hadir di sini. Kedua kalinya, terima kasih banyak sudah hadir dalam acara ini, sehingga nantinya kami akan menerima masukan-masukan, saran dan pendapat, harapan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Terusanunyai ini, terutama Bandar Sakti. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya akan kenalkan teman-teman anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Yang paling sebelah kanan, yang badannya gede itu pengusaha mebler, Onggok, Grab, punya KPC juga, Bapak Ariswanto. Beliau ini tinggal di Gunung Pate, nggak jauh dari sini. Pernah ke sini nggak Pak? Sering. Sering ya? Sering ya? Oh. Beliau dari fraksi Golkar. Sebelah kirinya Bapak Rinjani Andi Wijaya dari Pernal Pak. Sumarsono meminta masukan, saran, pendapat, dan harapan dari warga masyarakat, sehingga ke depan Kecamatan Terusanunyai apa yang menjadi kendala dapat diselesaikan. Untuk selengkapnya, bersama juru kamera dan jurnalis LDS TV Lampung, Hana Hairunisa, inilah liputan selengkapnya. Ini dari fraksi Golkar, kebetulan menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Waka 1. Kemudian yang sebelah kiri sendiri sana, Batak Pak ini Pak. Batak ini banyak takbir. Bapak Lampok Nainggolan. Beliau ini tinggal di Bandar Jaya dari fraksi PDI Perjuangan. Sebelah kanannya ini pemuda yang cukup smart, energik, tapi agak nakal. Bapak Agus Wati. Beliau nanti ini dari anggota fraksi Golkar, tapi ke depan kayaknya mau dari PKB Pak. Jadi kalau masuk tolong dibantu. Ini bagus, pemikirannya bagus. Yang sebelah kanan nggak usah dikenalin lah ya. Ini anaknya tokoh kita Pak Munjir, sahabat saya. Dulu kalau dandan mobil Pak Munjir ini tempat saya Pak. Kadang-kadang saya harus datang ke rumahnya karena banyak notanya kan. Karena orang kaya kan nggak mungkin nggak bayar. Jadi saya hitung-hitung, saya nabung aja tempat beliau. Jadi kalau saya datang notanya ada 10 gitu, saya tagih baru kan. Dan pasti dibayar karena Pak Munjir orang baik. Bapak siapa jenengmu? Jauh Hari Sobek dari Partai Kurang Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera. Sering masuk Pak, Bu? Minta duit Bu, duitnya banyak. Kalau kemarin dapat ganti rugi tol, tanah-tanah pinggir kali itu buatin surat sama dia. Mantap. Sebentar lagi dapat lagi sutet dia ganti rugi. Iya, ampun, orang ini rezekinya di tanah terus. Yang sebelah kiri saya lagi ini, kenal nggak Pak? Yang baju putih ini. Kalau saya nggak usah dikasih tahu nggak apa-apa, saya nggak pernah masuk sini. Bapak dan Ibu
Ibu yang saya hormati, hari ini kami sengaja datang lengkap. Ada dua yang nggak hadir, Pak Firdaus Ali karena kurang sehat, kemudian Ibu Fajar Fitri mengantar anaknya berobat, minta izin sama saya WA semua karena anaknya sakit, ya saya harus izinkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebetulan di Kampung Bandar Sakti baru pemilihan kepala kampung. Saya yakin yang ada di sini tidak semua memilih Bapak kepala kampung yang baru ini, dan itu adalah sebuah demokrasi. Mau memilih atau tidak, Bapak dan Ibu harus diurus dengan baik. Begitu juga saya, makanya saya tak sampaikan, saya kenal aja nggak kepingin. Karena saya di sini juga nggak dapat suara, tapi saya harus hadir di sini karena saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Memilih saya atau tidak, saya harus urus seluruh rakyat Kabupaten Lampung Tengah yang saya cintai ini. Karena sumpahkan adalah jaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan yang paling berat mensejahterakan rakyat Lampung Tengah. Cuman ngomongin kok ya Pak ya, biar mensejahterakan daerah tahun ini, ya kan? Kan gancok tuh. Ngomongan mensejahterakan rakyat teko rene ora ketua DPRD cap opo. Ya tapi kan saiki teko. Ya kan? Ya benar ya. Belum saatnya, karena Lampung Tengah ini ada 311 kampung dan kelurahan. Lek sedino siji wae ketemune setahun pisan. Lek sedino siji-siji ngunjungi kampung kuwi. Lah kadang-kadang kan duwe mara tuwa. Aku duwe orang tua. Saya punya istri, saya punya anak, urung gedaan. Nah, jadi kalau nggak bisa satu persatu, harap maklum. Yang penting program kami bagi rata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan kami pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif, artinya bupati karo DPRD. Bupati ini harus menguasai dhewe ora iso, kudu dibahas sama yang namanya DPRD APBD-nya. Jadi kalau semua diklaim itu yang bangun bupati, prek. Tanpa tandangan itu anggota DPRD boten saged. Kenapa? Bapak-bapak sudah mewakilkan kepada kami, mewakilkan uang yang ada di situ semua pure untuk rakyat Lampung Tengah. Ya Pak ya. Sama, saya yakin semua juga sama, tidak semua memilih Ariswanto atau dan yang lain-lain yang di sini. Tapi kami tetap harus hadir untuk itu. Ya Pak. Sementara itu pembukaan dari saya, dan ada tambahan. Kalau 2 tahun yang lalu, kebetulan belum kepala kampung, sampai tadi apa? 2 tahun yang lalu. Kepala dusun. Wah hebat tenang berarti sampai. Kepala dusun, nyalon lurahnya kalah, kira. Berarti lurahnya nyelelek kayak ini, ya. Oh gak nyalon. Kalau 2 tahun yang lalu karena COVID-19, kita kena refocusing untuk COVID-19. Kemudian kena lagi refocusing terkait PMK. Tahu PMK Pak? Penyakit kuku dan mulut. Hari ini tahun 2023 kena refocusing P3K dan pilkada. Jadi kita tahun yang lalu, ini yang paling ngotot dulu Pak Lambo Nenggolan. Tapi saya setuju banget. Saya setuju sekali Pak. Karena kita kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan, kita kekurangan tenaga penyuluh pertanian, kita kekurangan tenaga kesehatan,
sehingga kita meminta alokasi tenaga P3K 3.000 orang, dan itu dikabulkan sama pemerintah pusat karena janjinya pada saat itu akan dibayar oleh pemerintah pusat dan uangnya ada. Ternyata setelah P3K kami laksanakan, kembali lagi Pak Sekja, dibayar melalui APBD Kabupaten Lampung Tengah. Kemarin estimasi terhadap pembayaran gaji P3K 2023 kurang lebih 180 sampai 200 miliar. Kemudian untuk pilkada membutuhkan uang dari kami, Panwas dan kepolisian, Kodim termasuk Esbang Linmaspol sebesar 100 M. Artinya APBD kita tahun 2023 sudah habis untuk gaji P3K dan pelaksanaan pilkada. Mau jadi seperti apa Lampung Tengah, jalan harus kabeh, udahlah gak mungkin, duitnya makro. Untuk bangun kabeh duit, cuman ada tersisa kurang lebih 250 miliar untuk perbaikan infrastruktur, dan infrastruktur tersebut tidak hanya untuk jalan dan jembatan, ada sekolah juga kita yang roboh, ada tersier kita juga yang ambrol dan lain sebagainya. Jadi kami di sini pertama cari inspirasi, yang kedua menginformasikan hal ini supaya nanti semua tidak menduga-duga hal-hal yang negatif terhadap siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah atau anggota DPRD di Kabupaten Lampung Tengah, karena memang uangnya tidak ada. Padahal kami sudah dorong yang namanya peningkatan pendapatan asli daerah itu sangat luar biasa. PAD kita itu sudah mencapai angka 254 miliar. Itulah yang asli akan kita pakai nanti, yang ke Jakarta kiriman-kiriman kuis teh. Oh no Pak Camat, makko, opot. Karena undang-undang mengharuskan itu, siapapun yang memberikan SK ya harus dibayar. SK sudah dikeluarkan kepada para pegawai P3K, sudah diterima, tentu SK ini berkonsekuensi untuk dibayar. Lah guru daerah ini anak-anak dhewe arep sekolah sapa sing ngajar? Kok dikon ngajari mbok-mbok kamar terus dicungkur tok. Bakal karo bapake jiwe. Berasa garek sithik jiwe. Arepe perlu karo bapake anake panggah brusu wae jiwe keturu. Akhirnya kita sama guru kan, dan kita membutuhkan itu. Contohnya di sekolah depan ini aja kemarin dapat berapa alokasi P3K Pak Camat? Belum tahu ya, nggak data ya. Berarti Pak Sekda sih penting ngantor Rabu tuh apa-apa. Secara saya itu mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan silahkan, atau kalau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu silahkan. Nanti insya Allah terkait usulan Pak Jawari Suping yang luar biasa ngotot perbaikan jalan mulai dari Kalipali sampai pada Sakti, alhamdulillah sudah turun materialnya. Ini hebat Pak, Jawari Suping ngamuk terus. Padahal PKS ya, besok mau gak saya gempur biar gak jadi dia. Karena dia itu Pak, dikit-dikit mau demo pakai cadar, kemarin mau nembak masuk istana. Saya berpesan Pak, Bandar Sakti ini adalah sebuah kampung yang sangat luar biasa sebetulnya. Karena di sini diturunkan tokoh-tokoh pejuang bangsa, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.
disuruh berjuang lagi membuka hutan untuk menjadi kampung. Tetapi kebetulan karena letak geografisnya yang menceng ke kanan seperti terisolir. Tetapi disitulah justru ujian untuk masyarakat Bandar Sakti bangkit dan bergerak bagaimana tidak tertinggal dari kampung-kampung yang lain. Gali semua potensi yang ada, Pak Lurah. Kebetulan Pak Lurah tadi saya sedikit malu, Pak, katanya sudah 3-4 bulan 5 yang hadir pada siang ini. Bapak dan Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, warga Bandar Sakti pada siang hari ini, alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Sumarsono selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadi rencana proposal itu sudah banyak, jadi mundur lagi kayaknya. Tapi di akhir sambutan beliau uangnya nggak pernah habis. Nah itu jadi semangat lagi saya. Proposal yang sudah disiapkan. Insya Allah proposal nanti akan menyusul kita sampaikan ke beliau Pak Ketua. Kalau masih di proposal tadi bawa ke depan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ketua yang saya hormati dan juga Bapak-Bapak anggota Dewan, sebagaimana dilihat dan dirasakan ketika masuk lokasi Bandar Sakti, seperti itu keadaannya yang mungkin ini sudah sangat lama sekali ya, warga Bandar Sakti maupun Lembuyang Bandar juga Tanjung Enom yang memang merasakan atau menikmati Jeglongan Sewu, dan memang di sini sangat terasa sekali bagi kami yang selaku pengguna jalan ini ketika lalu lintas kami bekerja ataupun pulang kerja, sekolah dan lain sebagainya. Jadi hal yang sangat prioritas bagi kami perbaikan jalan ini Pak Ketua. Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan mungkin saya belum ada 1 bulan menjabat kepala kampung, dilantik tanggal 28 kemarin. Ini mungkin di atas kita nih kondisinya seperti ini, Bapak Ketua mohon uluran tangan oret-oretannya untuk berkenaan ACC untuk perbaikan balai kampung. Insya Allah proposal kita buatkan. Kemudian juga yang selanjutnya sarana dan prasarana olahraga yang memang sudah lumayan dari sisi strategisnya lapangan kita, namun keluhan dari anak-anak sepak bola di olahraga, mereka kekurangan bola, itu yang mungkin hal yang sangat kecil itu uang pribadi Pak Ketuanya harus. Bola plastik ya Pak ya. Siap. Kemudian tadi juga beliau menyampaikan berkaitan dengan bahwa kampung kita adalah kampung yang memang istimewa, yaitu kampungnya bapak-bapak pejuang, kampung Transat di Lampung ini. Kebetulan hanya ada 6 kampung: Hanura, Poncowati, Purnama Tunggal, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anak. Nah, berkaitan dengan itu kami juga mengajukan pagar makam pahlawan yang masih ada sebelah lagi belum terpagar. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa di ACC oleh beliau Bapak Ketua. Insya Allah ini sebagai bakti kita, penghormatan kita pada almarhumah bapak-bapak, ibu-ibu pahlawan yang telah beristirahat di sana. Mungkin
tidak banyak, kalau kebanyakan baru 4, nanti ditambah lagi. Terima kasih Bapak Ketua, mohon maaf yang 50.000 jangan 26 Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPRD. Di sini banyak sekali Pak kami tulis, tapi berhubung Bapak tadi menyampaikan dana yang sudah minim, tapi kami hanya menyampaikan. Mudah-mudahan kalau seandainya bisa terrealisasi, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, kita minta. Ini untuk usulan yang berupa fisik, Pak. Yang pertama yang kami ingin ajukan yaitu tempat pembuangan sampah. Ini berlokasi di Sumber Rezeki, tepatnya di pasar. Itu sangat mengganggu sekali karena sampah itu tidak tertampung. Akhirnya pada pembuangan akhirnya ya di sungai seperti itu. Yang kita khawatirkan itu pencemaran kan. Akibatnya nanti bisa banjir juga karena sudah dangkal sungainya. Lalu yang kedua tadi perbaikan jalan sudah, karena itu keluhan kami semua, terutama kami ibu-ibu yang setiap pagi mengantarkan anak sekolah itu sangat, karena banyak jeglongan itu kami sangat merasa kesusahan, nggak nyaman Pak, yang jelas. Jadi kami mohon untuk perbaikan jalan ini bisa segera direalisasikan. Lalu untuk dari PKK sendiri kami ingin mengajukan untuk pojok baca, karena kami sebagai Bunda Literasi diwajibkan untuk mengadakan pojok baca, sedangkan kami di sini juga masih banyak kendala. Jadi kami mohon bantuan dari anggota dewan untuk menyikapi tentang pojok baca nanti. Di sini yang kami minta yaitu bukti fisiknya jadi bangunan, lalu buku-buku juga mohon difasilitasi seperti itu, karena lokasi sini sangat berdekatan sekali dengan sekolahan. Di situ ada TK, SD, SMP, dan di lapangan daripada nganggur mereka, kalau seandainya di situ ada pojok baca, itu mungkin lebih remaja itu lebih bisa berpotensi daripada bermain gadget dan yang lain-lain. Kalau seandainya ada ruang pojok baca yang tersedia di situ, itu mungkin bisa memfasilitasi anak-anak itu lebih gemar membaca, karena selama ini anak-anak lebih suka main game daripada membaca. Dan itu kami mohon ada fasilitasnya nanti, dan kami mohon difasilitasi. Mungkin itu saja. Kalau mau saya sampaikan masih banyak ya Pak. Dari PKK itu banyak sekali, dari mungkin pembinaan UMKM-nya supaya sumber daya manusia dari para ibu-ibu ini bisa terdongkrak seperti itu. Jadi dan yang terakhir dongkrak tadi. Bapak kalau ngomong dongkrak ya, kami UMKM dari ibu-ibu di sini banyak sekali ibu-ibu yang berkreatif ya Pak, tapi mereka pemasarannya susah, kami belum ada wadahnya. Jadi himbauan kami mohon untuk pembimbingan ibu-ibu PKK supaya bisa lebih maju lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan yang lain banyak juga usulan. Untuk sementara ini dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM, pembinaan seperti katakan oleh Ibu tadi, kita butuh pembinaan. Pembinaan itu dalam bentuk wadah yang menjaring UMKM yang ada di Bandar Sakti, sehingga ada pembinaan bagi mereka dari manajemen dan segala macamnya. Karena yang saya ketahui saat ini UMKM yang ada di Bandar Sakti belajar atau tidak ada yang memandu. Jadi hanya bisa memproduksi, tidak bisa memasarkan, tidak bisa memanajemen segala galanya. Jadi kami mohon untuk dibantu untuk pembinaan itu. Dan juga usulan dari kami, usulan dari Bapak Kepala Kampung. Terima kasih.
nanti saya lihat dulu. Sarana dan prasarana olahraga, Karang Taruna ini ADK, ADD, pagar makam taman insya Allah. Kemudian terkait dengan TPA, ADD, ngapa dan ADD kurang bagi bacaan. Kemudian pondok baca dan lain sebagainya dibuat aja Bu, literasi itu. Ibu buat namanya taman literasi, taman baca dan lain sebagainya, diintegrasikan dengan pendidikan luar sekolah. Nanti diajukan ke provinsi, kami bimbing ya. Terkait UMKM dan ekonomi kreatif, ini sama pertanyaan dengan adik Rian, buat badan usaha milik kampung. Badan usaha milik kampung itu bisa dialokasi dari ADD itu 100 juta sampai. Ya sampai duit 100 juta itu kalahnya kita, maaf ya, bukan kita mau ngomongin ras, karo Cina. Apapun yang tadi kita kalah. Cina itu dari kecil memang udah biasa berusaha. Biasa bagaimana dia investasi yang bergerak. Sementara kita bisa nyentek nih duit. Salah satu contoh, pemerintah sudah memberi fasilitas yang namanya pinjaman modal kerja dengan kredit usaha rakyat yang bunganya hanya 6%. Sudah ada yang pinjam belum sih? Oke kan? Banyak kan? Mudah kan prosesnya? Nah cuma kemudian termasuk saya pakai kurma. Saya juga pinjam kur untuk membuat kandang ayam pedaging itu. Saya pinjam kur karena pemerintah menyediakan skim kredit itu, dan saya memungkinkan saya untuk meminjam atas nama istri saya, istri tua, karena istri muda belum ada. Sensi bener loh. Jadi badan usaha milik kampung inilah yang akan mengelola semua. Tadi saya sampaikan di sini ini anak-anak pejuang. Bapak-bapak kita dulu nyawanya aja tuh bangsa dan negara ini dikasih. Dan bapak-bapak kita nggak pernah bertanya apa yang diberikan ke negara kepada mereka. Tapi giliran awak dhewe kok titik-titik jaluk karo negara. Kok raisin loh. Bapak-bapak kita sudah memberikan contoh apa yang diberikan oleh kita terhadap bangsa dan negara ini. Tapi sekarang kita ini sedikit-sedikit minta kepada negara, padahal negara juga sudah memberikan. Negara itu yang harus diurus adalah orang yang belum sejahtera. Makanya di ADD tahun ini 40% dialokasikan untuk bantuan langsung tunai, ya Pak Lurah ya. Bantuan langsung tunai untuk orang yang rentan terhadap inflasi. Nah, Pak Sekcam nggak mungkin akan terdampak inflasi. Saya ketua DPRD, ya nggak mungkin kena inflasi. Ya kan? Nah kira-kira seperti itu. Tentu dimulai dari yang paling miskin, paling marginal, paling tidak mampu, itulah yang memiliki hak yang harus diberikan. Nah kalau ini diberikan kepada tim-tim suksesnya kepala kampung, diberikan kepada saudara-saudara kepala kampung, RT dan kepala dusun, ini udah salah. Ini yang dari ADD loh, karena ADD ini yang menentukan kampung ini. Kalau yang PKH dan BPNT yang lalu itu karena hasil sensus tahun 2011. Mungkin dia sudah sukses selama 10 tahun ini. Tapi datanya masih termasuk orang miskin. Dan hebatnya sudah kaya segeragas. Gak gelem kayaknya tanggone sing ra duwe kan. Tapi saya
sebagai ketua DPRD sejak dulu saya nggak kepingin yang namanya bantuan itu tapi ya saya lebih baik pinjam ke bank untuk modal kerja. Pak Karno ini tahu sama saya ini bengkel mobil Pak. Makanya tadi saya sampaikan sama di awal Pak Punjir itu dandan mobil sama saya, lempu yang bandar Bandar Sakti ini dandannya sekarang aku Pak, namanya bengkel Yus, kemudian bengkel Nanta. Ini orangnya iso jadi ketua DPRD, masa anak tentara rene sing iso, anak butuh tentara masa rene sing muncul. Saya kepingin harus digantikan. Kami ini harus undur diri, regenerasi ini harus jalan. Cuman kalau anak-anak pejuang ini masih menjadi bersifat pengemis, jangan harap akan bisa menggantikan kami. Kami akan gantikan sama yang lain. Sanggup nggak? Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Kami mau nggak mau, suka nggak suka, karena faktor usia, karena peraturan, kami harus undur menjadi anggota DPRD. Begitu juga bupati, Bandar Sakti, Bandar Agung, Tanjung Anom, ndine. Konjowati rasa disebut ado. Ini adalah anak-anak pejuang bangsa. Tapi saya belum melihat ada bangkit. Kapan lagi? Bapak-bapak kita, saya sampaikan, bapak-bapak kita nyawanya aja dikasih. Setelah merdeka ditugaskan lagi membuka hutan, dijalaninya, dan jadi seperti itu. Anak-anaknya lalai, tidak mau mencontoh bapaknya sebagai seorang pejuang. Anak-anaknya justru menjadi pecundang, dan saya nggak melihat itu. Makanya ayo kita bangkit dan bergerak. Ayo bersama-sama, siapa orang Bandar Sakti yang bisa untuk diajukan ke depan. Jangan terlena-bobokkan. Kalau hanya masalah makan di Indonesia ini, matahari kita ini tidak pernah berbohong. Setiap jam 6 pasti dia muncul, jam 6 sore dia akan tenggelam. Sehingga kita nanam apapun akan baik. Kalau hanya untuk sekedar makan, insya Allah kita kenyang. Sing gelem kerja. Kalau yang tidur keluyar-keluyur, tidur keluyar-keluyur, iri sama yang kerja keras seperti Pak Jauri Subi, seperti Ariswanto, seperti Julius Seri, itu Pak Rinjani itu Pak, tiap hari melakukan penelitian terkait bagaimana singkong ini bisa dapat 100 ton. Pak Ariswanto itu gimana caranya onggok bisa lebih berat dari biasanya, campur pasir. Loh, saya ini pernah jemur onggok. Saya ini pernah jemur onggok, saya ini pernah punya sapi, saya pernah punya kambing. Kalau kambing dikasih onggok, kemudian gak gemuk-gemuk, udahlah, onggoknya kena pasir. Begitu juga sapi. Makanya ngetehnya cukup dikit. Kalau beli cat, ambil teh, rendam di air. Kayak kalau banyak pasir, udahlah, masuk angin dia. Tapi Pak Ariswanto tidak melakukan itu. Anak buah. Pak Julius Seri ini sama Pak. Beliau memiliki taruh, memiliki percetakan dan sebagainya. Jadi anggota DPR itu wahana untuk berjuang, di samping juga boleh uang. Lah dengan kita jadi dewan, usaha udah lancar, gak ada yang ganggu Pak. Kan enak. Itu Pak Lambok Nenggolan, itu orang Batak. Bayangin aja, istrinya aja kepala BCA Metro. Jadi Pak Lambok ini istrinya diporotin terus Pak. Udah diporotin, diplorotin lagi malam hari. Makanya saya bilang tadi Batak banyak taktik kan. Tak
Halo istrinya. Padahal cuma, ya ma, gitu aja kalau ditelepon. Modal itu aja. Kemudian Pak, kalau Agus Wati ini saya salut sama dengan saya, berangkat dari nol. Dari orang miskin yang bangkit dan bergerak. Kalau Pak Yuliseri pelajar yang sekolah di Yogyakarta, jauh dari Suping saya nggak usah cerita. Tanah pikir kalian jadi duit, saking pinternya. Pada tanah kan? Tos dulu bro. Loh, tambahin tanah. Kebetulan yang mengadvokasi terkait harga tanah tol saya. Jadi saya tahu persis prosesnya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana. Kalau belum diganti rugi Pak Ariswanto itu berapa ketua? Ganti ruginya katanya. Udah jadi ganti rugi, harganya begini. Batang rokok aja gak beliin Pak. Iya Pak Ariswanto di Gunung Batin, tiap hari datang dia. Gimana ketua? Berapa ketua? Katanya mau berapa? Itu Pak ya Bu, terkait literasi ada ADK, nanti dibuat aja badan hukumnya, berizin dengan, di sini belum ada ya literasi ya. Ya nanti berizin dengan provinsi. Kemarin kebetulan provinsi juga sosialisasi, buku banyak di sana. Cuman ada lembaga yang menyambutnya. Nanti nggak apa-apa, ajak rumah Pak Lurah. Ya, lainnya golong saya untuk mening Pak Lurah. Dan aku semangat. Ya. Itu jawaban dari saya. Sampah karena wilayah ini juga bukan itu Bu. Di sini ini yang bisa kalau dilakukan seperti itu kan punya pasar daerah tempat sampah. Ada di kampung, ya kampung. Kampung ini juga udah dikasih berapa ADD-nya Pak? Itu 1,5 kilo, oke. Ya Pak, ini kan dari ADK, dari kita yang gaji itu kan. Kita kemarin kan naik 20%, 10% kan didistribusikan ke ADK. Berarti dari ADK itu ada 254 miliar. Untuk gaji Pak Agung udah cukup. ADD-nya. Nah, di sini fungsi daripada para pemuda itu untuk merancang, mengancang. Sama dengan kami. BPK itu ya itulah tugasnya, DPR-nya kampung. Itulah yang merancang semuanya bersama dengan Pak Lurah dan jajarannya. Yang merancang biar Pak Lurah, tapi yang mengancam, menyetujui BPK bro. Kalau lurahnya kemudian ngotot dengan punya dia, jangan kita ada tangani. Ada secah paling dipanggil ngopo nggak ada tangani, kami nggak setuju. Menurut kami begini dan begini, sama dengan kami di DPRD. Nah artinya harus bekerja sama semuanya, semua komponen ini dirangkul Pak Lurah. Kalau mau kampung Bandar Sakti ini maju dan tumbuh kembang, yakinlah pada saat yang kita lakukan yang terbaik, dimulai dengan niat baik, cara baik, dan tujuan baik, maka hasilnya pasti akan baik. Cuman kalau sele kece niatnya sudah gak bagus, udahlah. Masa enek wong wedok gawe jilbab kenean nggo pesta arep nembak presiden. Niatnya sudah gak baik, tangkep wong nangis saiki. Nah itu mungkin. Saya itu yang disampaikan. Ada tambahan pertanyaan? Monggo Pak. Terima kasih. Kampung yaitu renovasi balik kampung, kami berharap ini bisa ditinggikan lagi Pak, karena anak-anak yang suka dengan bulu tangkis bisa dilayani di sini. Pelebaran jalan tadi juga dari Kayu Pali sampai Tanjung Anong itu bisa dilaksanakan, karena kalau kita pulang pergi itu Pak, salah satu kalau simpan mobil itu harus turun di satu. Kemudian perlu pelebaran 1 meter kiri 1 meter kanan juga, biar
Iya, alhamdulillah karena jalan ke arah Merapi jembatan sudah jadi Pak, sehingga kalau bisa sampai Tanjung Anom itu nantinya bisa sukses karena bisa tembus Merapi. Kemudian jalan kampung itu dari jalan A sampai E itu poros Pak, dari A sampai E itu agar bisa diperbaiki. Tadinya sudah lapen Pak, jadi kalau bisa pakai hotpit lah Pak untuk peningkatan. Selanjutnya perbaikan kubah masjid Pak. Alhamdulillah kita putra Kampung Bandarsakti sudah membangun masjid. Seyogianya maunya dia seumur hidup kuat pakai kubah, semuanya cor. Tapi ternyata kubahnya bocor Pak sampai sekarang. Terutama kemarin kita bisa menyelesaikan pagar dan gaburannya dengan swadaya masyarakat. Tapi saya bisa, kalau bisa perbaikan kubahnya karena bocor. Kami sudah mengajukan ke Gunung Madu, bahkan ditandatangani Bupati Lampung Tengah kemarin. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Bapak nanti bisa sholat zuhur di sana, lokasinya strategis sekali. Ya, saya berharap itu tidak runtuh karena kalau lama nggak segera ditangani akan mungkin bisa roboh Pak. Mau diganti atau diapain? Ditutup Pak, ditutup kalau kapal kayak Bandar Jaya itu. Ya, itu kemarin Gunung Madu kita perempuan udah ke sana, bahkan ditandatangani Bapak Bupati pada saat bunga kampung kemarin. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya paling gak suka datang ditodong seperti itu. Kalau ngomongin amal banyak kami amalnya. Terkait BPK ya, perbaikan balai kampung, saya nanti coba sampai belajar dengan Varia. Di sini BPNT itu berapa dapatnya? Bantuan pangan non tunai. Hah? 180-an ya Mas. 180. Nah itu bisa dieksekusi oleh BPK atau apapun lembaga yang ada di sini untuk penyediaan barangnya. Warungnya itu 150 kalau kita untung 20.000 udah bisa dipastikan 300.000 tiap bulan kan. Sementara yang diterima BPNT itu benar segitu harganya. Kenapa sampai diem aja? Siapa yang punya kewenangan di sini? Sampean. Apa? Belajar sama Varia, badan usaha milik kampung yang menyediakan barang itu. BUMK-nya ini makanya dihidupkan. Nah potensi yang ada di kampung ini bagaimana cara menggalinya? Sekarang harga telur berapa, harga beras berapa, tertutup 200.000 kan? Kita ini jangan mau dibodohin, tapi jangan pula membodohi. Buah, masa ya di sini nggak ada yang produksi buah? Di sini ada nggak peternak petelur? Banyak kan? Kalau BUMK ini pinjam dulu karena nggak punya modal, ngambil dulu sama peternak itu, masa ya nggak ngasih? Nanti uangnya dicair baru kita bayar. Ada nggak penggilingan padi di sini? Yang ada di mana terdekat? Oh Merapi malah ada. Saya jamin kalau di Merapi, di mana butuh berapa beras, sepakat harganya. Karena dibutuhkan itu. Bapak dan Ibu, di potensi yang di sini bagaimana digali dan dikelola oleh badan usaha milik kampung. Tadi saya sudah kasih tahu Pak Lurah untuk belajar ke Varia yang sudah kita ajari dan ternyata dia bisa membangun seperti sampai 1,8 M dari BUMK. Jadi beberapa kampung bahkan kemudian karena yang didapat dia lebih bagus dan lebih banyak, akhirnya BPNT-nya ngambil tempat dia. Nah di sini nanti kalau bisa kan Tanjung Anom,
bisa diakomodir. Tinggal seret aja bagi keuntungannya. Karena BUMK yang betul-betul sudah kuat. Kalau masalah beras, masa iya kepala kampung tentang beras hanya 1,4 ton nggak boleh. Berarti itu kepala kampung, kepala kampang. Kemudian kalau kemudian utang telur 1.400, masa iya nggak bisa orang dapat telurnya 10 teman. Kemudian alah kecil amat Pak. Makanya jadilah orang baik sehingga mendapat kepercayaan. Padahal kita udah dipercaya orang, arep opo wae penak. Pada saat kita kusut, teleponnya gak wani nguripi lho Pak. Iya kan? Ah, kok get apa namanya gak kenal nomor. Kalau nggak percaya telepon saya. Jam berapa saja. Tapi dari jam sekolah sebuah muncul lah para keluar barang. Kalau siang PA dulu, karena bisa saja saya lagi seperti ini nggak diangkat nanti tersinggung kan. Jadi intinya itu. Intinya oke, Pak buat surat lagi untuk diperkuat ubah itu ke GM ya. Nanti saya juga membuat rekomendasi untuk bisa dibantu. Bupati udah rekomendasi, ketua DPRD nggak datang ke sana. Aku tekoran juga nggak tahu. Ya. Dan sekali lagi, jangan coba-coba ada saya datang tutup amplop. Jangan dikira anggota DPRD duitnya banyak. Jangan dikira. Urusannya banyak juga. Nanti sampai nggak didatangin ya nyatanya ini. Ya kan Pak Lurah? Kami tahu yang dimau rakyat. Cuman jangan kami dijadikan objek. Apa tak pikir jauh dari supir jadi anggota DPR Badi? Ngeluh yang gila ini Pak. Tapi sama saya, karena dia udah saya nggak adik saya. Begitu juga yang lain, Julius ini. Rijal itu, aduh, yang sebelah sana itu istrinya sampai ngamuk-ngamuk Pak. Bu, cuma kami ini karena kami berjuang, kami bermanfaat untuk orang banyak, rasanya nikmat. Gak percaya silahkan nyalon, silahkan nyalon. Semua partai lagi membuka untuk pencalonan itu. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Kalau dilihat memang iya. Contohnya Pak Lurah ini. Terus pirang bulan itu Lurah. Belum ada sebulan. Terus pirang nyumbang. Terus wis oleh duit konti. Kan hancur no sajane. Mau jadi rebutan. Iya kan? Nah, kajian urung. Kunjungan redel. Ra teko pas dipilih, teko duit arep utang piye, ya kan? Sing enak didol dhisik. Bener ora? Nah itu lho. Nah, intinya itu Pak. Jadi jangan dilihat dari kepala kampung dan akarena. Terasa nikmat pada saat kita bisa memberikan jalan keluar untuk rakyat. Bisa mensejahterakan rakyat. Itu akan terasa nikmat. Kalau hitung-hitungan secara ekonomis nggak dapat. Cuman Allah Maha Adil. Kadang-kadang rezeki yang tidak diduga, ya seperti tadi Pak Jawadi Supe dapat jalan tol, itu dapat sunter, ya kira-kira seperti itu. Beli tanah, beli cincin murah karena orang percaya. Kemudian ada kepercayaan orang nitip sapi dulu, begitu kita jual harganya udah untung lagi. Itu kira-kira seperti itu Pak. Cukup ya Pak ya? Insya Allah saya perjuangkan untuk rehab balik kampung. Asal tidak lebih daripada 200 juta, insya Allah kita percaya. Teman-teman ya, di Badan Anggaran kebetulan ada Pak Rinjani, ada Pak Yuniseri, ada Pak Jawari Supe, ada Pak Lampo, ada Pak Agus Wanti, ada atau masuk badan ya? Nah, masa ya segini gak bisa disini dulu 200 lereng dari dewan. Jadi saya rasa itu bisa sampaikan. Dan ini udah memasuki tahun politik, hati-hati memilih dan memilih orang. Hari ini
akan banyak orang baik, akan banyak orang dermawan, akan banyak orang silaturahim dan lain sebagainya. Karena akan memilih seorang pemimpin, ojo lek dipenerke mingar-mingar, lek digledok manduk-manduk. Dipikir yang baik, diteliti yang baik, baru tentukan siapa yang akan, ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang saya maaf, daripada usaha ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.